Habib Rizik bongkar skenario bohong KM50 penembakan Laskar FPI terkuak pistol dan peluru beda. Ini lucu. Benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami. Mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahu, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Mengenai kelaskaran dilarang membawa atau menggunakan senjata api, dalam hal ini termasuk senjata api. Nah, kemudian juga pernyataan dan penjelasan dari pihak keluarga. Mereka mengatakan, ya jangankan senjata api, ya itu jauhlah dari sisi harga lebih baik kita untuk membantu bencana kemanusiaan dibanding untuk membeli itu, gitu kan. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan, saya mencoba menyinggung sedikit logika sederhana terkait dengan beredarnya banyak voice note yang beredar. Ada beberapa kata-kata ya, seperti akan menabrak, kemudian melarikan diri. Kan ada rekaman betul bahwa tabrak ketika nanti ada. Ya. Betul kan, itu diakui? Ya. Aksi natural, aksi spontan, reaksi yang biasa gitu kan. Ketika kita mendapatkan ancaman, kalau kita memiliki senjata, apa kita udah nggak keluarkan? Kita akan keluarkan senjatanya. Ini kan ada suara gitu kan? Atau tembak dia, ancam, keluarkan tembakan peringatan. Tidak ada semua, tidak ada. Kemudian yang kedua, mereka melarikan diri, kabur kan, atau ditabrak aja. Artinya tabrak kita adalah upaya terakhir kan? Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik teriak ungkapkan skenario palsu tragedi KM50. Diketahui dalam tragedi KM50 terdapat 6 laskar FPI yang tewas. Habib Rizik bercerita kegagalan skenario KM50 tersebut sudah terlihat saat ada konferensi pers di Polda Metro Jaya. Di sana dikatakan semua mobil berisi 10 laskar FPI. Setelah pepet-pepetan di jalan, turun dari mobil lalu serang petugas dengan aneka senjata tajam dan senjata api. Sehingga petugas bela diri dengan menembak mati 6 laskar FPI, sedang yang 4 melarikan diri. Ini versi polisi, ujar Habib Rizik. Habib Rizik meyakini konferensi pers di Polda Metro Jaya bohong. Sebar hoaks, sebar fitnah. Kenapa? Sebab bawa mobil syuhada berisi hanya 6 orang laskar, bukan 10. Dari mana kita tahu? Panglima Laskar sebelum berangkat mengecek, ucap Habib Rizik. Bahkan bukan hanya memeriksa penumpang, tapi memeriksa posisinya. Maka dari itu menurut Habib Rizik, sebelum berangkat sudah punya peta dan data di mobil. Kemudian, Habib Rizik juga mengungkapkan kebohongan soal berita laskar FPI membawa senjata tajam dan senjata api yang dipamerkan di siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya hanya berdasarkan kesaksian tunggal sepihak dari polisi. Itu pun tanpa uji balistik, ucap Habib Rizik. Habib Rizik juga menekankan harusnya senjata api tersebut diuji balistik agar bisa mengetahui siapa pemiliknya. Tahu-tahu disebut punya laskar FPI, siapa saksinya. Jadi kalau polisinya cerdas, andai kata FPI bawa senjata, begitu mereka sergap lalu mereka bunuh, mereka rekam dulu, rekam mobilnya, buka pintunya, ada barang apa di dalam. Nah, itu baru percaya. Jadi kesaksian ini hanya sepihak. Ditambah lagi yang perlu diketahui, antara pistol dengan peluru di siaran pers berbeda. Ini kan lucu. Pistolnya revolver yang berisi 6 peluru, tapi peluru yang ditampilkan peluru senapan sergap semua. Apa memang FPI punya ilmu? Pistol revolver apa saja bisa, tegasnya.
Mantan pimpinan FPI kemudian lontarkan guyonan jika membohong itu harus cerdas juga. Anggota DPR RI Fadlizon beberkan situasi setelah penembakan 6 laskar FPI terjadi. Dalam keterangannya, Fadlizon ungkapkan adanya kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa 6 laskar FPI tersebut. Fadlizon menceritakan secara jelas bagaimana dirinya memantau langsung kejanggalan selang beberapa jam setelah 6 laskar FPI tersebut ditembak mati. Fadlizon beberkan soal penembakan 6 laskar FPI tersebut di kanal YouTube Refli Harun. Hal-hal tidak terduga soal penembakan 6 laskar FPI diungkap semua oleh Fadlizon dalam momen tersebut. Awalnya Fadlizon mendengar kabar adanya 6 laskar FPI yang hilang. Jadi pagi-pagi saya dengar ada 6 anggota FPI yang tidak diketahui di mana, ujar Fadlizon dilansir dari YouTube Refli Harun. Kemudian siangnya ada konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Bahkan itu ada alat bukti samurai, kalau tidak salah ada pistolnya, sambung Fadlizon. Kemudian sorenya Fadlizon mengaku ditelepon oleh Ketua FPI Jakarta untuk membantu. Saya waktu itu langsung menelpon beberapa orang termasuk anggota Komisi 3. Lalu ada kawan lain dari partai lain supaya ikut, tapi dari partai lain itu tidak hadir, ujar Fadlizon. Nah kemudian akhirnya saya cuma berdua. Ketika itu di Rumah Sakit Polri, saya bertemu dengan pengacara Aziz Yanuar. Saat mengunjungi RS Polri, Fadlizon mendengar kabar jika 6 laskar FPI itu sedang diotopsi. Kemudian beberapa pihak keluarga ada di situ. Mereka ingin jenazahnya segera dibawa pulang, ujar Fadlizon. Lalu saya bersama dengan Aziz pengacara datang ke kepolisian yang ada di situ. Dalam perbincangannya, pihak kepolisian itu ingin membantu untuk menguburkannya. Namun Fadlizon mengungkap jika pihak keluarga ingin jenazah diserahkan saja kepada mereka untuk disolatkan dan dimandikan. Mereka atau polisi mengatakan akan menyampaikan kepada atasan. Jadi bolak-baliklah itu jenazah mau diapakan setelah otopsi. Tapi akhirnya mereka setuju karena pihak keluarga juga ngotot berhak untuk dapatkan anak-anak mereka. Akhirnya mereka sepakati akan diberikan ke keluarga dan akan ditunjuk di mana tempatnya. Fadlizon juga ungkapkan adanya kejanggalan saat dirinya datang. Kabarnya otopsi sudah hampir selesai, namun ia mengaku menunggu cukup lama. Sore lewat Isya belum juga selesai, cukup lama. Ternyata tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kami berusaha ingin lihat bagaimana prosesnya, tapi tidak diizinkan, tegasnya. Sampai 2-3 kali ingin lihat kita datang sampai di depan pintu, negosiasi tidak boleh. Di sisi lain Fadlizon akui ada 2 orang kombes yang diperintahkan untuk berkomunikasi. Akhirnya setelah melewati waktu yang panjang, ada kabar jenazah akan diantar satu persatu. Jadi bukan rombongan tapi satu persatu, ucap Fadlizon. Tibalah akhirnya jenazah pertama diantar ke lokasi petamburan. Fadlizon sempat curiga saat melihat kondisi jenazah pertama setelah tiba. Saya minta kepada teman saya Romo Safi'i agar menunggu sampai jenazah yang terakhir, ujarnya.